Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di apresiasi drama agendanya berbeda ya dengan sosiologi sastra. Di agendanya hari ini di apresiasi drama ini presentasi dan saya buka dulu untuk berbagi share screen ya. Yang presentasi nanti biar bisa membagikan layar. Ya, ini sudah saya setting dan bisa membagikan layar. Untuk efisiensi waktu, silakan kelompok yang bertugas hari ini silakan mempresentasikan. Silakan. Mboknya siapa ini? Sekarang. Yang pertama. Mas Alan ya. Biasanya Alan biasanya. Iya, Alan tak ini yang pertama. Nixi gitu. Nah, kayaknya. Oh, ini sih. Ayo silakan. Mana ini sudah bergabung? Nixi. Sudah, Pak. Ya, silakan. Share screen. Monggo. Sudah bisa? Sebentar, Pak. Ya, silakan langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Waalaikumsalam. kelompok saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, unsur intrinsik atau elemen yang berasal dari dalam cerita atau naskah, dan unsur yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu elemen dari luar naskah yang memengaruhi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik Unsur pada drama intrinsik yaitu adalah komponen-komponen yang membentuk keutuhan sebuah drama dan terdapat langsung di dalam naskah drama. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari keseluruhan cerita drama. Tema merupakan inti permasalahan atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh temanya yaitu contohnya kemanusiaan, persahabatan, perjuangan, atau kritik sosial dan percintaan. Yang kedua yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita dari awal hingga sampai akhir. Untuk tahapan umumnya yaitu yang pertama eksposisi atau pengenalan. Pengenalan adalah contohnya yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Yang kedua yaitu komplikasi atau konflik awal, yaitu munculnya permasalahan yang menjadi inti dari cerita tersebut. Untuk yang ketiga yaitu klimaks atau puncak konflik, yaitu titik tertinggi ketegangan atau permasalahan. Yang keempat yaitu resolusi atau penyelesaian, yaitu peleraian konflik dan penentuan akhir cerita. Untuk yang terakhir adalah epilog atau penutup, kata penutup yang berisi simpulan atau amanat atau kadang digabungkan dengan resolusi. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan atau biasa disebut perwatakan. Tokoh adalah orang yang berperan atau pelaku yang ada di dalam cerita drama. Penokohan atau perwatakan adalah penggambaran sifat batin, karakter atau watak seseorang, seorang tokoh dalam cerita. Perwatakan bisa digambarkan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku. Jenis tokoh berdasarkan
peran, yaitu yang pertama, protagonis adalah tokoh utama yang mendukung cerita dan biasanya memiliki sifat yang baik. Yang kedua ada antagonis, adalah tokoh penentang atau lawan utama dari protagonis. Yang ketiga adalah tritagonis, adalah tokoh pembantu yang bisa berpihak pada protagonis atau antagonis dan berfungsi sebagai penengah. Yang keempat adalah latar atau setting, yaitu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya adegan dalam cerita drama. Jenis-jenis latar yang pertama adalah latar tempat, yaitu menggambarkan lokasi fisik terjadinya peristiwa, contohnya di rumah, di pasar, di hutan, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, menggambarkan kapan peristiwa terjadi, contohnya pagi hari tahun 1945 atau saat hujan. Yang ketiga adalah latar suasana, yaitu menggambarkan kondisi emosional atau suasana yang melingkupi adegan. Contohnya mencekam, gembira, atau romantis. Yang kelima ada dialog, adalah percakapan yang terjadi antara dua tokoh atau lebih. Dialog merupakan ciri khas utama drama dan menjadi media penyampai cerita, konflik, dan karakter tokoh. Yang keenam, konflik adalah pertentangan atau permasalahan yang menjadi inti dari jalannya cerita. Yang ketujuh ada amanat, adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton atau pembaca. Yang kedelapan ada sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam menceritakan kisah. Dalam drama, sudut pandang fokus pada seringkali fokus pada bagaimana peristiwa disajikan melalui dialog dan aksi. Unsur ekstrinsik pada drama. Unsur ekstrinsik adalah elemen-elemen yang berada di luar cerita drama namun turut mempengaruhi atau melatar belakangi penciptaan drama tersebut. Yang pertama yaitu unsur biografi, pengarang, latar belakang kehidupan pengalaman atau pandangan hidup penulis naskah drama yang mungkin tercermin dalam karya tersebut. Untuk yang kedua yaitu konteks sejarah atau sosial budaya, yaitu situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat. Saat drama itu ditulis atau dipentaskan yang menjadi inspirasi atau latar belakang cerita. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dalam masyarakat, yaitu berupa norma, nilai atau ideologi yang dianut masyarakat pada masa tertentu yang disinggung atau dikritik dalam drama. Selanjutnya ada unsur pementasan atau unsur tambahan. Jika drama dipentaskan, maka harus ada unsur-unsur tambahan yang sangat penting. Yaitu yang pertama ada aktor atau pemain, adalah orang yang menghidupkan tokoh dan karakter di atas panggung. Yang kedua ada sutradara, orang yang memimpin proses pementasan, menginterpretasikan naskah, dan mengarahkan aktor serta kru. Yang ketiga, tata artistik meliputi berbagai elemen visual dan pendukung pementasan seperti tata panggung atau setting, tata rias dan busana atau kostum, tata cahaya atau lighting, tata surya dan musik atau sound. Sekian presentasi pada hari ini. Bila ada yang ditanyakan mengenai materi tersebut, dipersilakan.
Silakan bila ada yang ditanyakan. Izin bertanya Mbak Nixi. Iya, Mbak Tisha. Nah, dalam unsur pementasan tadi kan ada tata pencahayaan. Iya. Nah, dalam tata pencahayaan itu kan sangat berfungsi untuk menciptakan suasana dan fokus adegan. Pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana cara mengatur pencahayaan eh, ketika dalam pementasan sebuah drama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tisha. Untuk mengatur pencahayaan pentas drama itu dengan mempertimbangkan fungsi yang pertama. Untuk yang kedua yaitu menggunakan peralatan yang tepat pada saat drama berlangsung. Yang ketiga itu menciptakan suasana atau menggunakan warna atau efek yang sesuai dengan naskah dan tema pada drama tersebut. Jadi di situ kita harus mempertimbangkan apakah lampu, peletakan lampu yang paling terang dan menentukan arah bayangan atau bisa ditempatkan di depan, samping atau belakang mungkin. Itu Mbak Tisha, apa bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak Nixi. Sama-sama Mbak Tisha. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan bila ada yang bertanya lagi. Saya ingin bertanya,
Iya, masalah. Jadi eh, pertanyaan saya, kenapa para kenapa kan drama itu kan diperankan dengan naskah gitu ya. Jadi naskah nanti dibuat untuk pertunjukan drama. Jadi kenapa kok sekarang ini sulit ditemukan pencipta-pencipta naskah drama daripada puisi? Kalau puisi kan sangat banyak sekali kita temukan, bahkan kita juga sering untuk membuat puisi sehari-hari. Tapi kenapa drama ini kayak memiliki kesenjangan gitu? Jadi banyak yang saya amati di penampilan penampilan drama itu hanya mengadopsi teks-teks terdahulu untuk dipertampilkan. Jadi gitu. Intinya pertanyaannya itu kenapa sekarang sulit ditemui untuk pencipta-pencipta naskah drama. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alan. Mungkin yang pertama itu permintaan naskah yang rendah. Karena kebanyakan sutradara sekarang kan lebih memilih naskah yang sudah ada dan yang pernah dipentaskan, sehingga tradisi menulis naskah itu menjadi kurang diminati. Atau untuk yang kedua yaitu kesulitan teknis penulisan. Kan sekarang banyak penulis yang mengalami kesulitan dalam mengolah ide menjadi naskah atau menyusun konflik dan alur yang runtut. Karena untuk yang ketiga yaitu cenderung lebih banyak tantangan ya dalam membaca naskah drama atau menulis naskah drama. Bisa dipahami, Mas Alan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya tadi bertanya itu soalnya itu drama itu penampilan-penampilan itu hanya kayak cerita-cerita fiktif gitu, kayak cerita-cerita yang tidak nyata, seperti mungkin apa ya memang ada itu pelajaran yang bisa diambil dari pementasan drama. Tapi kan untuk sekarang itu jarang drama yang langsung pertunjukannya itu untuk kritik sosial yang terjadi. Entah itu drama-drama tentang eh, korup koruptor gitu, terus tentang menyinggung pendidikan, terus juga kayak yang lagi rame itu drama-drama dari pondok-pondok pesantren gitu. Ya mungkin itu tadi kurang adanya penulisan naskah tentang kritik-kritik sosial yang terjadi. Jadi untuk penampilan drama itu monoton gitu. Udah eh, hanya cerita-cerita fiktif atau mungkin tidak nyata. Jadi ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, sama-sama, Mas Alan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka akan saya akhiri.
Sebelumnya saya akan menyimpulkan presentasi pada siang hari ini, yaitu drama adalah kisah kehidupan yang dihidupkan melalui dialog dan aksi, didukung oleh latar dan penokohan yang kuat, yang kemudian diwujudkan di atas panggung oleh aktor, sutradara, dan tata artistik atau pementasan, dan dipengaruhi oleh latar belakang penciptanya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparan materinya ya untuk hari ini dan sudah lumayan baik. Diskusinya sudah mulai terjadi dan saya menambahkan pertanyaan untuk Mas Ahlan gitu ya. Jadi di wilayah kepenulisan yang serius gitu ya, ada orang-orang yang mempertimbangkan tulisannya itu untuk mendapatkan upah atau honor. Nah, di genre-genre yang lain, puisi ataupun prosa, ya, yang sekarang banyak beredar itu kan untuk prosa itu cerpen dan novel. Ya, ini masih ada eh, kemungkinan untuk mendapatkan materi atau uang dari sana. Nah, naskah drama karena memang peminatnya sedikit, ya, itu tidak banyak terjual atau tidak banyak laku. Nah, sehingga penerbit-penerbit pun akhirnya tidak berani untuk memproduksi secara besar-besaran. Ya, karena tidak ada peminatnya. Makanya salah satunya ini ketika ingin menyelamatkan wilayah itu, kita membangun apresiasi-apresiasi, termasuk seperti yang saya sampaikan bahwa UNIM berusaha untuk membangun itu melalui apresiasi drama ini, mata kuliah ini, karena nanti kita akan mengapresiasi di sana. Nah, ini dari wilayah akademik. Nah, dari wilayah non-akademik itu butuh yang namanya kelompok-kelompok teater, ya. Nah, kelompok teater itu sendiri ketika kita memetakan, ya, itu tidak banyak. Nah, begitu masalahnya. Nah, karena tidak banyak, akhirnya produksi-produksi naskah teater itu kadang diproduksi oleh orang-orang yang memang bergiat di teater, tetapi penulis pada umumnya yang tidak bergiat di teater atau tidak ada hubungan dengan kelompok teater, mereka cenderung tidak menulis itu. Ya, kadang memang penulis dimintai tolong, tolong saya buatkan naskah gitu ya. Kayak yang sering itu adalah Agus Nur. Ya, Agus Nur sering kali dimintai tolong untuk menulis naskah drama. Agus Nur juga seorang penyair, seorang cerpenis kayak gitu ya. Nah, ini akhirnya Agus Nur punya banyak naskah drama karena dia tersinkron dengan kelompok-kelompok drama. Nah, kelompok drama sendiri mereka tidak punya kecakapan untuk menulis. Nah, ini masalahnya juga. Nah, ini makanya ketika ingin membangun wilayah itu, maka yang digarap adalah banyak ya membangun penonton yang terpenting adalah membangun penonton. Mojokerto belum terbangun dengan baik ya. Kelompok teater saat ini yang semakin banyak bergerak hanya yang digerakkan oleh Mas Kukun Triyoga itu satu-satunya sekarang yang bertahan untuk kelompok luar. Tetapi kenapa dia bisa bertahan? Dia tersinkronisasi dengan sekolah. Kayak gitu. Nah, sejak saya menikah, karena saya mengurangi kegiatan, kelompok teater saya juga tidak saya hidupkan. Kelompok menulis saya tidak saya hidupkan, karena saya memang sengaja mengurangi aktivitas. Nah, sehingga untuk teater di Mojokerto sendiri itu tidak terbangun dengan baik. Dulu ada Lidi Art Forum ya di kota di Benteng situ. Ya, Mas Gugun salah satu yang pernah berproses di sana. Akhirnya dia keluar, tidak aktif di sana. Karena kelompoknya memang tidak aktif, dia membangun komunitas persada itu.
Ada banyak hal yang perlu dibangun. Jadi misalnya kalau di Mojokerto sendiri itu perlu dibangun pertunjukan-pertunjukan yang banyak gitu, yang sering gitu ya. Sehingga penonton itu mulai tahu apa sih drama itu, apa sih teater itu. Banyak orang yang tidak tahu di luar sana Mas Alan dan teman-teman semua. Gitu. Nah, dulu ketika saya mempelopori nonton teater di Mojokerto berbayar itu saya ada yang mengkritik nggak setuju wong yang nggak bayar aja banyak nggak nonton apalagi bayar gitu ya saya dikritik gitu nah tetapi saya tetap getol untuk membangun itu karena apa saya punya perspektif kadang orang yang gratis itu dianggap tidak berkualitas. Ada yang menganggap begitu. Tapi kalau berbayar malah datang. Nah, saya mencoba untuk itu karena produksi teater juga membutuhkan biaya. Nah, maka saya membangun simbiosis itu. Nah, ternyata juga ada orang yang menonton gitu ya. Kemudian ketika saya masuk di UNIM, saya di Basrai itu karena dulu kaprodinya yang masih Pak Doni itu tahu kalau saya aktivis gitu ya. Maka saya di Pasrai itu dan ketika di Pasrai mata kuliah pendidikan pementasan langsung saya gebiar pertunjukan berbayar gitu ya. Dan itu 10.000 bayarnya. Ya itu rame. Jadi orang-orang mulai berkunjung ke UNIM nonton pertunjukan teater. Nah ini perlu banyak nggak bisa satu kelompok saja. Jadi bagi kalian nanti ketika di sekolah ya mari kita bangun itu. Ketika ada kesempatan di sekolah itu ada kegiatan teater atau ekskul teater, ayo digerakkan. Nah, nanti semakin banyak itu, nanti kita bisa berkolaborasi membuat pertunjukan periodik, ya, dari UNIM, kemudian di sekolah-sekolah yang lain melakukan pertunjukan yang sama. Jadi festival teater. Dulu sempat diadakan di Spora dan saya salah satu pelopor di situ juga membantu sekolah-sekolah yang ada teater dilombakan kayak gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada di Dispora sudah nggak ada nggak sehingga nggak ada kegiatan teater lagi. Nah, kalau yang hidup itu di Jombang. Di Jombang itu kayak nonton bioskop seminggu itu penontonnya masih banyak. Padahal itu bayarnya lebih mahal ya. Ada yang 50, ada yang bahkan 100.000 gitu ya. Berbondong-bondong nonton. Di Jombang sudah terbangun. Tapi saya membangun di Mojokerto ini juga agak sulit. Karena termasuk baru ya. Saya membangun dulu 2013. Nah, kalau di Jombang karena teman-teman di Jombang, Pak Ghazali itu beliau sepuh ya. Kalau di Unim itu kayak seumuran Pak Lailin gitu ya. Tahu ya Pak Lailin ya. Ya, beliau kalau Pak Lailin ini kan di PSHT ya, beliau menggerakkan itu di Unim juga membangun ekskul PSHT. Nah, Pak Ghazali di Jombang itu menggerakkan itu. Nah, dulu waktu 2015-an ya, saya bersilaturahim ke beberapa pondok pesantren untuk menyelenggarakan itu, tapi juga sulit ya terbangun ya. Jadi pelan-pelan pembangunan itu pelan-pelan. Nah, maka dari itu saya tidak bisa kalau membangun sendiri. Saya butuh kalian semua. Itu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaannya Mas Ahlan tadi terkait pertunjukan teater, naskah, kenapa banyak yang nggak nulis naskah dan sebagainya. Kompleks ya, kompleks. Jadi kita saat ini bisa membantu dengan mata kuliah ini kita mengapresiasi naskah drama itu salah satu bentuk yang paling ringan, yang paling sederhana. Nah, nanti kita bisa membicarakan itu di luar kelas ya melalui menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan kayak gitu karena mungkin saya sekarang studinya sudah hampir rampung tinggal luaran artikel Scopus kemudian bisa ujian jadi agak sedikit longgar dan mungkin nanti saya akan membuat ayolah buat gerakan kecil-kecil nggak perlu besar-besar kecil-kecil tapi banyak gitu. Saya ingin nanti mengkoordinasi mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 gitu ya untuk bergerak mulai penulisan, melalui pertunjukan drama. Saya ingin bergerak kembali. Sudah waktunya saya mulai bergerak lagi. Jadi gitu ya yang bisa saya sampaikan dan di apresiasi drama juga sama. Ya, proyek kelompok mulai dicicil nanti dipresentasikan
di akhir seperti ini tugas artikelnya. Ya. Dan saya ingin melihat apakah ada yang tersinkron dengan sosiologi sastra atau tidak. Nah, itu nanti kita bahas ya di perkuliahan mendatang. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Jadi formatnya saya munculkan kembali ya kayak yang tadi itu. Jadi kalian kelompok-kelompok itu menulis judul, kemudian nama, ya seperti yang saya share tadi. Tapi ini objeknya, oh iya hampir lupa ya. Bagaimana sudah dapat naskah dramanya yang ke sekolah-sekolah? Sudah dapat? Atau pertunjukan drama yang diapresiasi objeknya? Sudah dapat apa belum? Belum, Pak. Belum bergerak. Kapan ini? Harus segera. Ya ini kita membuat abstrak ini ya. Kalian membuat abstrak ini. Tapi kalau naskahnya nggak ada ya gimana nanti? Berangkat dari mana? Gimana? Ahlan silakan dikoordinasi ya. Ahlan. Jadi ini untuk sosiologi dan apresiasi drama sama ya. Ini harus menyelesaikan abstrak, judul juga ya. Bisa diterima informasinya? Bisa, Pak. Oke. Jadi itu untuk akhir dari pertemuan hari ini. Untuk sosiologi sastra dan apresiasi drama sama-sama membuat ini. Jadi kalau yang belum bergerak sebelum hari Jumat harus sudah dapat naskahnya. Cukup itu dulu untuk hari ini. Nanti kita cross check lagi, kita kembangkan lagi, kita tata lagi di minggu depan. Dan jangan lupa untuk apresiasi drama ini kelompok yang kedua mempersiapkan materinya ya. Cukup sekian dari saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.